Halo sahabat bola, selamat datang di Pas Zone, channel yang bakal ngajak kamu semua untuk cari tahu soal update terkini tentang sepak bola, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya untuk update konten terbaru dari kita. Oke, let's go! Sapaan Erick Thohir, mengungkapkan jika tidak sedikit wasit di Indonesia yang mempunyai kehidupan di bawah standar dan juga meminta kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia tak melulu menyalahkan wasit. Sudah banyak kasus di negeri ini yang mengecam kinerja wasit dan meminta diadakannya VAR untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Namun Eto menyampaikan jika teknologi tanpa manusia sama saja bohong, dan perlunya perbaikan kualitas serta perhatian khusus untuk wasit terlebih dahulu baru setelah itu hitung-hitungan VAR. Debut Elkan Bagot bersama Cheltenham Town berakhir dengan hasil yang buruk. Tim Bagot harus menerima kekalahan telak 4-0 dari Barnsley. Setelah beberapa pertandingan Bagot tak segera tampil, akhirnya ia dipercaya untuk menjadi starter, namun sayang kepercayaan dari pelatih tak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Bagot. Hal ini membuat para fans kecewa dan melampiaskan kritikan kepada Bagot, yang menganggapnya telah merusak permainan tim. Kekalahan ini pun membuat Cheltenham turun satu tangga menduduki posisi 19 klasemen. Mantan pemain sayap yang pernah bermain untuk Chelsea dan Newcastle, Christian Atsu baru saja dikabarkan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 12 hari. Ia ditemukan di bawah puing-puing rumahnya di Hatay. Kabar ini pun menjadi kabar duka dunia sepak bola. Banyak penghormatan mengalir dari klub-klub yang pernah ia bela dan juga beberapa pemain seperti John Terry yang tak menyangka jika Atsu harus mengalami kejadian tragis gempa di Turki. Kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta mengalami kejadian yang mengerikan dan harus alami cedera yang parah di kepala dalam laga melawan Southampton malam tadi. Ia mencoba bola dengan kepalanya, namun sayangnya ia harus terkena sepakan Seko Oumara yang membuatnya langsung terkapar di lapangan. Pertandingan sempat ditunda selama 10 menit untuk penanganan Azpilicueta. Beruntung saat ia diberi oksigen dan ditandu keluar, dirinya mampu melambai ke fans untuk menunjukkan dirinya masih sadar. Arsenal akhirnya sukses membawa pulang 3 poin penuh dalam laga melawan Aston Villa yang berakhir dengan skor 4-2. Arsenal sempat tertinggal 2-1 oleh Aston Villa hingga akhirnya Zinchenko berhasil membuat skor imbang. Diprediksi hasil akan berakhir imbang, beruntung Jorginho melakukan sepakan keras mengenai Mistar dan memantul ke Martinez dan membuat bola masuk ke gawangnya sendiri. Kemudian di injury time, Martinelli mampu memanfaatkan untuk menambah skor dan menceploskan bola ke gawang Aston Villa yang kosong. Keberhasilan ini membuat Arsenal mampu comeback dalam laga ini serta di perburuan gelar Liga Premier, The Gunners telah berada di puncak klasemen kembali merebut posisi Manchester City. Manchester City hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 saat bersua melawan Nottingham Forest. Gol City diciptakan oleh Bernardo Silva lalu disamakan oleh Forest lewat Chris Wood. Tim asuhan Pep Guardiola harus puas berbagi poin kali ini dengan Forest dan hasil ini membuat The Citizens gagal mempertahankan posisinya sebagai pemuncak klasemen dan harus kembali direbut oleh Arsenal. Chelsea kali ini berhadapan dengan Southampton pada laga pekan ke-24 Liga Premier dan The Blues harus kembali menelan kekalahan 0-1 dari Soton. Kekalahan ini membuat Chelsea tertahan di posisi 10 klasemen dan tentu memalukan karena harus kalah dari Soton yang saat ini menjadi juru kunci di Liga Premier serta membuat tren buruk Chelsea tak pernah menang bertambah. Liverpool akhirnya kembali mendapatkan kemenangan saat bertemu dengan Newcastle yang berakhir dengan skor 2-0. Gol The Reds diciptakan oleh dua pemain anyar mereka, Darwin Núñez dan Cody Gakpo. Hasil ini menandai kebangkitan dari Liverpool serta Núñez dan Gakpo yang makin tampil tajam di depan. The Reds kini berada di posisi 8 klasemen sementara berjarak 6 poin dari Newcastle di posisi keempat. Mason Mount yang merupakan produk akademi Chelsea yang tampil apik namun kabarnya The Blues gagal menemui kata sepakat dalam penawaran kontrak baru. Kontrak sang pemain sendiri akan segera berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang.
Melihat situasi ini, Manchester United mencoba memanfaatkannya dan berusaha mengambil ancang-ancang untuk bisa merekrutnya pada musim panas nanti guna menambal lini tengah MU yang saat ini banyak diisi pemain cedera. Menurut beberapa kabar media Inggris, pihak klub telah mengirim pemandu bakat untuk memantau kondisi dari Mason Mount. Paris Saint-Germain nampaknya mulai hilang kesabaran melihat performa buruk yang ditunjukkan oleh Galtier. Dilansir dari Foot Mercato, Direktur PSG, Luis Campos kabarnya telah menghubungi manajer AS Roma, Jose Mourinho untuk membahas kemungkinan dia mengambil alih klub di musim panas nanti.